Rizky Azaril Yasda dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk materi yang pertama yaitu Pesan Madinah bagian 2. Pada materi ini kita akan mengkaji beberapa surat. Untuk kajian yang pertama yaitu kajian surat Asy-Syamsi. Allah menurunkan taufik bagi orang yang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikannya. Untuk kajian yang kedua yaitu kajian surat Ad-Duha. Ungkapan rasa syukur dalam 3 hal, yaitu 1. Menyantuni anak yatim. Yang kedua, diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun arti dari orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ditafsirkan adalah fakir dalam ilmu, jadi harus diberi pendidikan dan agar beriman dan berilmu. Untuk yang ketiga yaitu nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan yang di dalamnya ada risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Untuk kajian yang ketiga yaitu kajian surat Al-Insyirah. Tingkatkan terus kualitas amal soleh untuk meningkatkan level keimananmu. Untuk kajian yang keempat yaitu kajian surat An-Naba. Kembalilah pada Tuhanmu untuk meraih kemenangan. Untuk kajian yang kelima yaitu kajian surat Al-Mudatsir. Bangkitlah, lakukan pembaruan untuk masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Lalu untuk materi yang kedua yaitu kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan sendiri adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum, pemimpin dalam kelompok yaitu untuk bertanggung jawab atas seluruh aktivitas. Karakteristik umum para pemimpin yaitu berdasarkan dari pengalaman mereka dipimpin oleh orang lain. Tujuan teratas yang mereka cari kagumi dan akan dengan sukarela mereka ikuti. Karakteristik umum para pemimpin yaitu berdasarkan dari pengalaman mereka dipimpin oleh orang lain. Tujuan teratas yang mereka cari kagumi dan akan dengan sukarela mereka ikuti. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkomitmen pada organisasi dan orang-orang yang bekerja sama agar mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberi contoh dengan berkomunikasi tanpa henti, menunjukkan kepedulian dan konsisten dalam semua urusan. Kepemimpinan profetik dari Allah, kemudian Al-Quran sebagai alat transfer sifat ketuhanan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil yang memiliki akhlakul karimah. Hikmahnya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti sifat kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW yang adil, bijaksana, dan memiliki akhlak yang baik. Untuk materi yang ketiga yaitu practical leadership. 11 komponen kekuatan haji. 1. Terhapusnya dosa-dosa. Kedua, melaksanakan amal ibadah unggulan. Yang ketiga, berjihad fisabilillah. Yang keempat, kelompok tamu Allah. Yang kelima, memiliki jaminan. Yang keenam, dianugerahi senjata doa. Yang ketujuh, biaya digantikan. Yang kedelapan, meraih pertolongan. Yang kesembilan, mendapatkan fasilitas wasilah. Yang kesepuluh, dibanggakan oleh Allah. Dan yang ke-11 terutama menjadi ahli surga. Implementasi tauhid dalam Pancasila. Tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, tetapi Pancasila bukanlah sekedar dasar negara Indonesia atau
sesuatu yang harus dihafal di luar kepala, melainkan sesuatu yang harus kita amalkan oleh seluruh warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam sila yang ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita harus saling menghormati dan memberi kebebasan kepada setiap warga untuk menyatakan agamanya masing-masing, untuk menyatakan ketakwaan dan ketuhanannya masing-masing. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan falsafah jiwa dan pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Untuk materi yang keempat yaitu bahaya pembaruan energi istidraj. Istidraj adalah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh darinya, yang sebenarnya itu adalah azab baginya. Apakah dia akan bertaubat atau akan semakin jauh darinya? Sederhananya adalah jika kita dapati seseorang yang semakin buruk kualitas ibadahnya, semakin berkurang kuantitasnya, semakin tidak ikhlas, sementara maksiat semakin banyak, entah itu maksiat kepada Allah, maksiat kepada manusia. Lalu rezeki baginya Allah berikan melimpah ruah, ia tidak pernah sakit, tidak pernah celaka, panjang umur, bahkan Allah berikan keluarbiasaan pada tubuhnya dan kesenangan hidup yang begitu mudah untuk didapatkan. Maka hati-hatilah, bisa jadi itu adalah istidraj, bukan karomah. Maka secara berangsur Allah akan menariknya dalam kebinasaan. Jika berbuat salah dan lalu kita bertaubat, itu adalah sifat manusiawi. Namun jika kita berbuat salah tapi tidak ada rasa berdosa sama sekali dan terus mengulanginya berkali-kali, maka itu bukan sifat manusiawi, melainkan itu adalah sifat iblis. Hikmahnya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur, jangan sampai kita lupa karena kesenangan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita lupa akan siapa yang telah memberikan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang kelima yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Gerakan pembaruan bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun dalam ibadah itu dikenal dengan golongan tasawuf. Tasawuf adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam amal. Oleh karena kekeliruan besar, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang asing atau bid'ah yang ditempel pada agama Islam. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, melainkan lebih pada pola pikir melalui berbagai macam modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh pada tauhid. Gerakan pembaruan abad 21. Yang pertama, apapun alasannya jauhi narkoba. Yang kedua, yang sudah pernah stop. Yang ketiga, yang belum pernah jangan pernah mencoba. Yang keempat, karena ia adalah barang haram, barang neraka, makanan setan. Yang kelima, sing-singkan lengan bajumu untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Sampai di sini dulu penjelasan materi dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.